Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 dan ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Terbukti beberapa ruas jalan di daerah istimewa Yogyakarta lengang pada saat masa pelarangan mudik dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Meskipun masih ada saja masyarakat yang nekat melakukan perjalanan mudik, tercatat data dari pemerintah pusat sekitar 1,5 juta penduduk masih nekat melakukan perjalanan mudik. Bukan tanpa alasan, pelarangan mudik ini diberlakukan melihat kasus COVID-19 yang masih saja terjadi. Maka dengan adanya larangan mudik ini diharapkan dapat mencegah semakin meluasnya dan semakin banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19. Seperti apakah pembahasan kaitannya pelarangan mudik yang sudah dilakukan oleh pemerintah hubungannya dengan penularan COVID-19? Kami ajak Anda untuk menyimak bincang spesial bersama narasumber pakar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan tema perkembangan kasus COVID-19 bersama Dr. Riris Andono yang dipandu Denny Arta. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial. Di siang kali ini program Bincang Spesial dipersembahkan oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan mengangkat tema soal perkembangan kasus COVID-19 pasca Lebaran. Dan spesial di siang kali ini saya punya tamu yang sangat luar biasa. Ada Dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH, PhD, pakar epidemiologi UGM, akrab disapa dengan Dr. Doni. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Sehat juga sehat dan tetap semangat untuk berbagi informasi soal COVID-19 yang masih terus terjadi dan pandemi ini belum berlalu meskipun sudah banyak hal yang dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Termasuk salah satunya adalah antisipasi di Lebaran kemarin, di mana tahun ini adalah tahun kedua adanya larangan mudik, termasuk juga masyarakat didorong untuk melakukan silaturahmi lewat virtual. Ada banyak hal yang kemudian harus kita cermati. Dr. Doni akan juga mencermati soal ini dan bagaimana juga kita mengira-ira juga sih perkembangannya nanti di 1 atau 2 minggu depan akan seperti apa. Kita akan bergabung bersama dengan Dr. Doni dan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di WA 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis komentar Anda di Instagram kami di Star Jogja FM. Dokter, kalau kita ngobrolin soal kebijakan larangan mudik, ini sudah tahun kedua dan yang menarik ketika di tahun ini adalah sempat muncul boleh, kemudian sempat kemudian diralat dan pasti dilarang mudik. Apa yang kemudian Dr. Doni bisa cermati dari kebijakan di tahun ini? Saya rasa pemerintah sempat gamang bahwa tahun kemarin sudah tidak mudik. Kalau kemudian tidak dibolehkan mudik lagi akan ada kegelisahan di masyarakat. Tapi kemudian ada peristiwa di India yang tiba-tiba bisa meningkat sangat cepat hanya karena orang melakukan perayaan keagamaan yang sangat luar biasa besar. Dan kita tahu kalau bercermin dari tahun 2019 yang mudik Lebaran itu sekitar 23 juta. Jadi kalau seandainya itu dilakukan, kemungkinan ya akan sama seperti waktu 2019 kan, itu yang potensialnya. Jadi itu yang saya rasa kemudian membuat pemerintah akhirnya meminta memberi kebijakan agar tidak mudik Lebaran. Hanya saja sayangnya itu kemudian dengan masih ada kebijakan boleh mudik lokal dalam aglomerasi yang pada akhirnya juga diralat juga. Karena sebenarnya secara epidemiologis itu melarang mudik antar kota, tetapi kemudian membolehkan mudik lokal itu sesuatu yang tidak ada bedanya ketika di semua daerah yang tempat mudik itu sekarang, terutama di Jawa, sudah statusnya itu antara orange atau merah. Hampir tidak ada kota-kota yang hijau statusnya. Jadi ketika transmisinya sudah ada di situ, dengan atau tanpa mudik, ketika Lebaran itu orang itu lebih cair mobilitasnya, interaksi sosialnya, ya kan? Ada sholat Id sudah boleh, kemudian ada berbagai macam acara selama Lebaran.
tentu saja di wilayah tersebut transmisinya akan meningkat lagi. Nah, itu yang waktu itu saya rasa tidak diantisipasi, tapi kemudian akhirnya tidak diperbolehkan. Tapi masih ada juga sisa bahwa tempat wisata boleh dibuka. Jadi cara membuat kebijakannya itu seolah-olah menjadi sepotong-potong, semacam baru terpikirkan. Jadi itu yang saya rasa bisa menyebabkan masyarakat juga bingung dan akhirnya meragukan sebenarnya serius nggak sih ini mau melarang mudik atau berbagai macam kegiatan selama Lebaran itu. Ya, kalau melihat kasus yang muncul sebelum Lebaran di bulan puasa pun akhirnya cukup banyak muncul kasus klaster-klaster yang muncul dari Tarawih kemudian buka puasa. Apakah ini juga kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk mengurangi nggak boleh mudik lah? Saya rasa itu. Jadi ada pengalaman dari India, ada pengalaman klaster-klaster yang muncul karena Tarawih kemudian buka puasa. Kemudian kita tahu bahwa selama Lebaran itu memang kita secara kultural itu akan banyak berkumpul-kumpul, ya itu menjadi hal yang masuk akal. Hanya saja yang disayangkan itu tidak dipikirkan sejak awal gitu. Hanya karena ada perkembangan seperti itu baru dilakukan. Ya, kalau melihat dari yang sudah berjalan di masa larangan mudik kemarin, Dokter, apakah melihat hal ini cukup efektif untuk membendung animo masyarakat tidak mudik, ataukah memang kemudian malah memacu orang, oke, aku mudik duluan sebelum larangan dilakukan? Ya, ada yang mudik duluan, ada yang menerobos halangan. Tapi kalau lihat data mobilitas yang ada di pemerintah, sebenarnya cukup signifikan orang yang kemudian tidak mudik Lebaran saat itu. Tapi kembali saya tekankan, dengan tidak ada mudik Lebaran sekalipun, ketika di tempat kampung-kampung itu diperbolehkan mobilitasnya cukup tinggi, penularan akan terjadi dan ada peningkatan kasus pada akhirnya. Jadi ini yang saat ini meskipun pemerintah berhasil mengurangi orang yang mudik, tetapi karena saya rasa di beberapa tempat atau mungkin banyak tempat selama Lebaran ada interaksi sosial yang tinggi, kita harus siap nih bahwa akan ada peningkatan kasus beberapa minggu ke depan. Dan oleh karena itu maka seharusnya sistem kesehatan mulai siap menyiapkan kapasitas rumah sakit, kapasitas critical unitnya dan sebagainya. Nah, ini perlu ada persiapan melebihi tempat yang ada sekarang. Kalau misalnya tidak terjadi, syukur, tapi jangan sampai kemudian kita kelabakan seperti kemarin Januari ketika kasusnya sangat tinggi tetapi rumah sakitnya sampai kemudian penuh dan pasien tidak bisa mengakses rumah sakit. Sebelum ke soal kesiapan untuk mengantisipasi dampak di 1 minggu ke depan, mungkin saya sebut seperti itu ya, Dok ya. Kita ingin melihat juga efektivitas soal penyekatan mudik, kemudian ada juga rapid yang dilakukan di lapangan. Apakah itu menggambarkan sebuah kesiapan untuk menanggulangi atau mencegah lonjakan kasus, atau seperti apa, Dok? Kalau tadi saya bilang bahwa pemerintah berhasil menahan sekian cukup banyak orang yang tidak mudik, meskipun ada kebocoran di sana sini, itu menurut saya sebuah kinerja yang perlu diapresiasi. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tes, apalagi waktu itu ada hasil 60% ya, itu cukup signifikan. Tapi sebenarnya kembali bahwa tergantung, itu memang besar, tapi itu kan hanya satu spot saja. Kita tidak tahu apakah itu tersebar merata atau ke semua pemudik atau tidak. Bisa jadi itu hanya sebuah kebetulan. Dan kemudian yang 60% itu tujuannya kemana? Kalau tujuannya di satu tempat, itu akan berbeda dengan kalau itu tersebar, karena pengaruhnya berbeda-beda. Jadi sebagai sebuah kesiapan, menurut saya itu sebuah kesiapan. Tapi apakah kemudian itu akan meningkatkan kasus di daerah atau tidak? Menurut saya lebih pada saat ini yang lebih penting adalah apa yang terjadi di wilayah lokalitas masing-masing, mobilitasnya seperti apa. Itu yang akan berpengaruh terhadap
meningkat tidaknya kasus. Oke, kalau soal silaturahmi yang dilakukan, himbauan silaturahmi dilakukan secara virtual ataupun bahkan ada yang menutup pintu agar tidak ada silaturahmi yang datang pada saat Lebaran. Dokter melihat sendiri apakah masyarakat sudah cukup patuh untuk menjalankan aturan itu? Saya patuh karena saya kebetulan memang selama Lebaran hanya di rumah saja ya. Paling ke rumah ibu satu rumah saja, tapi tidak ke tempat yang lain. Jadi saya tidak terlalu melihat apakah masyarakat itu memang kemudian benar-benar patuh atau tidak. Tapi himbauan itu penting, tidak hanya bagi mereka yang tidak bisa mudik, tetapi sebenarnya ada yang di wilayah setempat. Jadi kalaupun akan ada pertemuan, itu ya sebaiknya dalam skala yang sangat kecil dan juga dengan prokes yang ketat. Karena kembali situasi kita masih pada situasi yang kita habis melewati puncak gelombang 1. Tapi kemudian kita pada situasi ketika India akan naik pada waktu itu. Jadi kalau kemudian kita mengikuti iramanya India, mobilitas penduduknya, ya mau tidak mau kita akan ikut naik juga. Oke, saya bacakan satu interaksi dulu yang sudah masuk di Instagram. Terima kasih untuk Andika. Meski dilarang, masyarakat butuh piknik, Dok. Dilarang mudik tapi masyarakat butuh piknik. Prokes pun jadi diabaikan. Apa saran dokter ketika terkait dengan hal ini? Nah, piknik itu tergantung piknik kemana ya. Kalau kita bicara tentang penularan, itu kita bicara tentang kerumunan. Kalau di kerumunan di sebuah ruang tertutup, kita kenal sekarang ada istilah VDJ, ventilasi durasi jarak. Ventilasi itu kaitannya dengan sirkulasi udara. Kita bedakan antara ruang tertutup sama terbuka. Kalau di ruang tertutup seperti ini, yang berpengaruh itu adalah seberapa lama kita berinteraksi. Jadi saya di sini dengan kedekatan kita masing-masing itu menjadi tidak berpengaruh karena nanti kita akan sama-sama terkena. Beda kalau di tempat terbuka. Di tempat terbuka itu jarak menentukan. Semakin dekat jaraknya itu akan semakin mudah tertular. Kesimpulannya ya kalau kemudian piknik itu di tempat terbuka, jaga jaraklah, pakai masker dan sebagainya. Kalau itu kemudian pikniknya di tempat tertutup, ya jangan lama-lama karena itu yang akan mempengaruhi penularannya. Jadi saya rasa kita memang semua perlu piknik. Saya juga saya sendiri juga piknik maksudnya. Tidak menyangkal itu, tetapi kita perlu membuat assessment sendiri apakah worth tidak piknik ketika resiko tertularnya tinggi. Jadi misalnya tempatnya ramai ya mending cari tempat yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau melihat dari mobilitas ketika Lebaran kemarin, apakah ini menjadi salah satu kekhawatiran Dr. Doni untuk ya 1 minggu depan hati-hati loh? Iya, kalau kita lihat datanya dari DIY sempat pas Lebaran kemarin kan angka kita cukup rendah nih. Setelah sekian lama di atas 200 sempat 90-an kan. Nah, sekarang sudah mulai naik di 200 lagi. Bisa jadi dengan peningkatan mobilitas atau orang kemarin ke tempat wisata, berkunjung satu sama lain, itu akan meningkatkan kasus. Toh ketika puasa kemarin ada berapa klaster traweh, buka bersama dan sebagainya. Jadi tidak hanya melulu pada saat Lebaran, tetapi ketika episode traweh pun sudah kemungkinan mulai terjadi peningkatan. Oke, Dok, 1 minggu ke depan ini menjadi salah satu titik yang krusial untuk diantisipasi. Tadi dokter sudah menyampaikan soal adanya kesiapan dan juga peningkatan kapasitas untuk menjaga jikalau terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan. Dilihat dari beberapa hari terakhir ini, beberapa daerah kabupaten kota di Jogja di DIY sudah menyatakan melakukan beberapa langkah. Dokter sendiri melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan dan jajarannya seperti apa ini? Saya rasa berdasarkan tahun kemarin teman-teman di Dinas Kesehatan di rumah sakit itu sudah mulai memahami dinamikanya.
Jadi ketika ada peningkatan mobilitas, ada diikuti peningkatan kasus, akan seharusnya peningkatan kebutuhan untuk fasilitas kesehatan, mulai dari tempat tidur, kemudian ruang rawat inap yang intensif dan ventilator dan sebagainya. Dan itu seharusnya sudah kemudian mulai dipersiapkan, termasuk yang salah satu yang krusial adalah sistem rujukan. Hal yang kemarin ketika tingginya kasus kita itu banyak orang yang tidak bisa mendapat rujukan cepat karena sistem rujukannya tidak cukup slim, tidak cukup ringkas agar mereka bisa cepat mendapatkan. Karena sebelum COVID kan rujukan harus ada jenjangnya dan sebagainya, dan itu dalam situasi seperti ini ketika orang tiba-tiba bisa butuh ICU secara cepat, itu menjadi tidak terlalu bisa diakomodasi dengan cepat. Jadi membuat sistem rujukan yang lebih ringan, lebih ringkas itu juga diperlukan agar kasusnya bisa tertangani, urutannya bisa delaynya bisa dikurangi, dan akhirnya kemungkinan angka kematiannya juga bisa diturunkan. Apakah harapan seperti ini sudah mulai terwujud, Dok? Seharusnya ya, dalam artian ketika misalnya di Jogja itu ada satu komunitas namanya Sonjo, ini kebetulan ya, itu mereka ketika tingginya kasus itu kemudian membuat inisiatif membuat sistem rujukan ad hoc gitu, dan mempertemukan berbagai macam pihak stakeholder, rumah sakit dan kemudian dengan dinas kesehatan. Ada sistem yang diperbaiki. Seharusnya ini juga akan bisa digunakan apabila ada peningkatan kasus saat ini. Kalau melihat dari sisi kapasitas baik ICU ataupun yang lainnya, apakah di daerah istimewa Yogyakarta ini sebenarnya lebih dari cukup, Dok? Tergantung loh. Artinya kalau seberapa meningkat kasusnya, sama seperti India itu tiba-tiba sehari bisa 400.000. Tidak ada sistem kesehatan yang bisa menghandle sekian banyak pada saat bersamaan. Sama juga di sini. Dengan angka Indonesia secara umum ya, dengan angka 10.000 per hari saja sudah begitu kewalahan. Di DIY waktu itu sekitar mungkin 400 ya kalau yang paling tinggi. Itu pun sudah sangat kewalahan. Dan tergantung nanti penularannya seperti apa, ya bisa lebih tinggi dari itu. Jadi kalau kita bicara cukup atau tidaknya sangat tergantung situasi penularannya, Mas. Oke, ada juga pertanyaan soal apa yang harus pemerintah daerah maksimalkan dari pelacakan kasus, Dok? Pelacakan kasus, saya rasa kita akan mulai dari sebelumnya yang paling penting itu justru pada 5M-nya. Oke. Itu yang akan menekan transmisinya, karena pada pelacakan kasus itu sangat dipengaruhi oleh kasus pertama apakah ditemukan atau tidak. Baru kemudian ada event pelacakan kasus. Ketika transmisinya sudah sangat luas, maka pelacakan kasus pun bisa terjadi kedokteran antara kecepatan pelacakan dengan kecepatan transmisi. Nah, ketika itu terjadi, yang perlu dilakukan ya melakukan screening secara luas untuk mencari siapa saja yang tertular. Kalau pelacakan kasus kan kita tanya pada yang sakit kemarin ketemu siapa saja, kemudian baru dicari orang-orang itu. Kalau screening luas misalnya, itu kan kemudian kita lihat satu daerah atau satu tempat itu siapa saja yang berkunjung pada satu waktu tertentu, kemudian diundang untuk melakukan screening. Nah, itu kan kecepatannya jadi beda. Nah, seperti apa tingkat transmisinya akan menentukan apakah menggunakan tracing atau kemudian menggunakan screening. Nah, itu yang perlu diputuskan oleh pemerintah. Ya, saya sambung ke pertanyaan dari Instagram dalam Kanugrahan. Terima kasih untuk interaksinya. Kalau lihat kondisi pantai kemarin, saat libur kemarin, kok mengkhawatirkan ya. Lumayan ramai dan lumayan banyak yang tidak pakai masker. Betul. Bahkan tidak jaga jarak gitu. Betul. Kalau ada positif, kalau ada yang kasus, ada yang ditemukan positif, terus ngelacaknya pasti butuh kerja keras. Komentarnya, Dok? Sebenarnya itu bisa dicegah kalau itu tadi di tempat-tempat wisata itu ada pembatasan jumlah.
secara ketat. Yeah. Tapi itu tidak terjadi. Kemudian dulu sebenarnya kan pemerintah itu membuat semacam sistem pendaftaran kan, siapa saja yang masuk. Tapi saya nggak tahu apakah itu masih berjalan atau tidak. Itu akan memudahkan. Kalau di negara yang lain, misalnya di Singapura atau di Taiwan, orang di Singapura misalnya ada yang diberi tag untuk kemudian bisa diketahui dia ada di mana saja pada suatu saat. Di Taiwan itu bisa dengan melihat posisi dengan provider telekomunikasi untuk melihat siapa saja kira-kira yang ada di suatu tempat suatu saat dan kemudian dihimbau untuk melakukan sesuatu. Nah ini yang seharusnya bisa kita, dulu pada awal-awal pandemi itu ada berbagai macam inisiatif. Saya tidak tahu apakah itu masih terjadi sampai saat ini atau tidak. Yeah. Oke, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, dokter, tetapi kita harus break dulu. Kita masih di program Bincang Spesial, persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda saya undang untuk bergabung bersama dengan beliau yang punya banyak informasi menarik soal bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia dan juga di DIY. Anda boleh gabung di Instagram kami di Star Jogja FM atau di WA 081 862 1013. Kami akan segera kembali. Anda masih di program Bincang Spesial Denny Harta bersama dengan Anda di siang kali ini. Kita ngobrol banyak bersama dengan Dr. Doni dan kita ada banyak hal yang kemudian ditanyakan oleh pendengar kita yang berinteraksi di Instagram. Salah satunya dari Eka ini, apa pelajaran penting yang bisa diambil Indonesia dari kondisi India? Dulu dipuji karena vaksinasinya cepat banget, tetapi sekarang lonjakannya malah gila nih, Dok. Ya. Silakan. Ya, India itu terlalu cepat untuk merasa berhasil. Jadi banyak meme di internet yang sudah mendekati finish terus sudah gini-gini malah kesusulan. India seperti itu. Jadi kebetulan memang India dipuji bahwa angka vaksinasinya sangat cepat. Bisa pernah 1 juta per hari, dosis per hari. Kemudian ada penurunan yang sangat drastis dari puncak yang pertama. Dan ada satu survei kalau nggak keliru yang mengatakan bahwa di Islam di New Delhi itu angka prevalensinya sudah 60%. Dan itu kan mendekati angka herd immunity, karena herd immunity itu sekitar 70% penduduk punya imunitas. Nah, sampai bulan April India itu sudah mengvaksinasi sekitar 120-an juta lah. Itu kan sangat cepat tuh. Tetapi kalau dibandingkan dengan penduduknya India yang 1,4 miliar, itu masih sekitar 10%. Masih jauh ya? Masih jauh. Tapi kemudian pemerintahnya merasa pede bahwa kita sudah berhasil, bahkan sudah bikin pernyataan itu. Kita sudah menyelamatkan dunia, kita berhasil mengendalikan itu. Menteri Kesehatannya bilang kita sudah mencapai herd immunity, dan akhirnya kemudian restriksi mobilitas dihilangkan. Kampanye politik pada waktu itu bisa berlangsung dengan bebas. Protokol kesehatan diabaikan, ditambah dengan 2 festival keagamaan yang sangat besar, karena yang satu Holi itu yang pakai warna-warni itu, tepung warna-warni itu kan terjadi di seluruh India. Dan kepadatannya sangat besar tanpa masker dan sebagainya. Yang kedua yang Kumbh Mela itu yang padusan bersama di Sungai Gangga itu. Di itu kan event selama berapa hari, tapi kongregasi itu ada jutaan orang berkumpul pada saat yang bersamaan. Nah itu yang kemudian memicu terjadinya penularan yang sangat cepat. Karena bayangkan sekian juta orang ngumpul pada saat yang bersamaan, banyak yang kemudian teridentifikasi sebagai positif COVID. Ya ibaratnya ada bara api kecil dikasih jerami yang sangat besar, sangat banyak gitu kan, apinya menjadi besar seketika. Nah itu yang terjadi di India. Itu yang kenapa kemudian pemerintah begitu berubah cepat untuk meniadakan mudik dan juga meniadakan pada akhirnya mudik lokal atau sempat itu. Jadi sudah langkah yang tepat, tetapi memang sebenarnya tanpa itu pun seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Jadi
ketika kita tahu bahwa kalau mobilitasnya meningkat itu akan meningkatkan penularan, begitu ada resiko peningkatan mobilitas yang sangat besar, karena kalau 20 juta kan besar kan, itu ya seharusnya itu yang dicegah. Mobilitas sebesar itu yang harusnya dicegah. Kira-kira demikian. Oke, ada juga pertanyaan ini, selama ini kan gugus tugas kemudian pemerintah sudah membuat SOP penanganan COVID-19 dengan cukup baik dan cukup rapi lah. Tetapi COVID terus menyebar bahkan cepat juga. Apa yang sebenarnya salah dari kebijakan ini, Dok? Ada beberapa hal. Pertama, bisa jadi kebijakannya telat. Pada awal-awal pandemi itu kita telat melakukan kebijakan. Gagap gitu ya? Gagap. Jadi sebenarnya ketika pandeminya belum datang ke Indonesia, kita bisa punya waktu untuk preparasi yang cukup, menghadang penyakitnya di perimeter, di pintu-pintu masuk pelabuhan, seperti Vietnam, seperti kemudian Taiwan, New Zealand itu sukses sampai saat ini. Meskipun saat ini juga ada peningkatan kasus, tapi tidak besar. Nah itu gagap. Sekarang itu gagapnya antara ekonomi atau kesehatan. Ekonomi atau kesehatan. Sebenarnya dua-duanya penting, tapi ibaratnya kita itu mengendalikan pandemi itu seperti kita naik mobil. Oke. Naik mobil itu kalau jalannya sepi, kita kan bisa kencang nih. Gas bisa ini cepat toh. Tapi begitu rame itu dalam hal ini rame mobil toh di jalan. Kemudian semua mobil tetap menginjak gasnya, kan bertabrakan. Sama juga ini, begitu mobilitas meningkat, kemungkinan transmisinya meningkat, ya pada saat itu kita harus menginjak rem dulu sampai jalannya agak sepi, agak lenggang, baru kita bisa berjalan lagi. Nah, timing itu menjadi krusial juga. Kapan kita harus bisa melonggarkan mobilitas, kapan kita harus mengencangkan mobilitas. Masalahnya kan itu kadang kurang terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Satu hal yang lain juga, kita mengenal sekarang namanya infodemics. Pandeminya itu tidak hanya penyakit tetapi informasi. Ya kan? Masyarakat itu overwhelmed. Jadi dulu kita berpikir kalau informasi banyak, orang bisa memilih. Tapi ternyata informasi yang sangat banyak itu justru melumpuhkan. Nah itu yang terjadi juga, dan bagaimana bisa membalance semua itu menjadi tantangan saat ini. Oke, ada juga kekhawatiran kalau masyarakat itu lelah, jenuh terhadap kondisi pandemi seperti saat ini, dan mereka kemudian cenderung abai. Ya wis lah, beranilah pokoknya gitu kan, mau kemanapun berani. Nah, ini apa yang kemudian harus diperhatikan dari kondisi ini, Dok, agar kemudian pandemi ini tidak kemudian diremehkan, kemudian luweh-luweh gitulah kalau orang Jawa bilang. Oke. Yang perlu kita pahami, pemilik resiko adalah individu. Oke. Saya memiliki resiko tertular bagi diri saya. Semua orang punya itu. Jadi kalau tidak ingin tertular, ya jaga individu, jaga diri kita. Tetapi kemudian ketika kita tertular, kita menjadi resiko yang sangat besar bagi orang-orang terdekat kita. Karena kita tidak bisa kemudian mengubah interaksi kita dengan mereka begitu saja, ya kan? Jadi akan sangat lebih mudah bagi kita untuk mengelola resiko kita dibandingkan kalau kita tertular harus mengelola resiko dengan beberapa orang di sekitar kita. Itu konsep terkait dengan manajemen dan mitigasi resiko. Kita sendiri yang punya resiko. Tapi memang benar bahwa orang juga jenuh. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan jenuhan saat ini ya tekuni hobi. Ya kan, dan hobi yang bisa ditekuni tanpa harus meningkatkan mobilitas, dan itu salah satu yang bisa mengurangi kejenuhan, karena mau tidak mau kita akan mengalami pandemi ini cukup lama. Kenapa menjadi cukup lama? Karena kita menghambat laju pandeminya. Bayangkan kalau kita bicara tentang penyakit itu menular itu karena orang-orang tidak punya kekebalan.
Orang-orang yang tidak punya kekebalan itu semacam, kita ibaratkan bisa seperti tumpukan jerami. Kita punya tumpukan jerami di seluruh dunia yang sangat banyak. Nah, kalau itu dibakar pada saat sekaligus, cepat selesainya. Tapi sekarang kan kita pembakarannya sedikit-sedikit karena kita mengendalikan itu. Jadi tumpukan jeraminya yang masih akan lama punya, dan itu yang menyebabkan pandeminya menjadi lebih lama. Artinya masyarakat harus bersabar dan kemudian mengendalikan diri untuk tidak melakukan mobilitas. Artinya bahwa ini bagian dari hidup normal kita sekarang. Mau tidak mau kita harus beradaptasi, atau kalau tidak ya kita akan tergilas oleh itu. Oke, saya ke Mas Eka lagi. Jika melihat dari proses vaksinasi saat ini, Dok, kapan kekebalan komunitas itu bisa muncul di Indonesia, Jogja khususnya? Nah, orang berpikir kalau Indonesia punya kekebalan herd immunity, kita menjadi aman, atau Jogja punya herd immunity, Jogja jadi aman. Tidak seperti itu. Herd immunity, imunitas dari vaksin itu punya jangka waktu dan tidak lama. Kita belum tahu pasti berapa lamanya. Yang sering digunakan sekarang sekitar 1 tahun. Jadi, kalaupun kita bisa mencapai herd immunity, itu hanya valid untuk 1 tahun saja. Ketika seluruh dunia itu tidak punya akses yang sama terhadap vaksin, ya virusnya bisa berpindah-pindah tempat saja. Apalagi mobilitas antar dunia itu tidak dihentikan sama sekali. Contohnya sekarang Israel itu sudah mencapai herd immunity, hampir tidak karena negaranya kecil, kemampuan vaksinasinya cepat. Tapi 1 tahun ke depan ya mereka akan berisiko lagi karena itu. Jadi itu satu hal ya. Tapi secara faktual sebenarnya akan sangat sulit untuk mencapai herd immunity di Indonesia. Salah satunya karena untuk mencapai herd immunity kita butuh 70% orang punya imunitas di Indonesia. Artinya berapa? Itu sekitar 185 juta. Itu harus, kalau kita mengandaikan itu durasi imunitasnya itu sekitar 1 tahun vaksinnya, berarti 185 juta itu harus mendapatkan vaksin dalam waktu 1 tahun. Sementara kita sudah 4 bulan melakukan vaksinasi, itu masih sekitar 3% baru mencapai. Ya kan? Jadi masih sekitar 8 bulan lagi kita akan sulit untuk bisa mencapai 98% dari yang kita perlukan untuk mencapai herd immunity. Oke, belajar dari kondisi Lebaran tahun ini yang meskipun sudah ada larangan tetapi mobilitas pun tetap terjadi. Apa yang kemudian dokter bisa sarankan, mengingat Lebaran sudah selesai tetapi masih banyak libur yang bisa jadi libur panjang juga yang akan kita temui juga. Apa yang harus diperhatikan oleh baik ini pemerintah pusat ataupun juga daerah? Pertama, memang restriksi mobilitas itu sebuah keharusan. Tidak harus PSBB, tidak harus kemudian PPKM atau apapun itu, tetapi bahwa ada restriksi mobilitas. Yang kedua, aturan protokol kesehatan itu juga harus, implementasinya harus konsisten. Jangan ketika ada himbauan baru kemudian ada operasi-operasi, tapi begitu tidak ada lagi. Yang ketiga ya dari sisi masyarakat ya kembali pada saya tidak pernah lelah mengingatkan bahwa pemilik resiko adalah kita sendiri, bukan orang lain kok. Kalau kita tertular ya kita tertular. Bisa jadi ketika yang tertular itu masih muda, dia tidak sakit, dia tidak parah. Tapi kalau dia punya orang tua, dia punya saudara dekat yang punya penyakit yang bisa menjadi komorbiditas, ya sayangilah mereka. Dan itu satu-satunya cara agar kita bisa aware bahwa meskipun saya mungkin tidak akan sampai separah itu, tetapi orang-orang di dekat kita itu perlu kita jaga.
Kira-kira itu. Oke, yang berikutnya adalah soal Singapura dan Malaysia ini menjadi salah satu hal yang kemudian menarik untuk kita cermati. Ada dua negara yang kemudian menjadi pelajaran besar buat kita di Indonesia. Apa yang dokter bisa sampaikan dari kondisi terakhir dari dua negara ini? Nah, sebenarnya tidak hanya Malaysia, Singapura, tapi juga negara-negara yang lain. Jadi yang terjadi begitu ada peningkatan kasus, ada peningkatan intensitas pengendalian, bisa dikendalikan, turun lagi. Selama pengendalian meningkat, ada masa restriksi mobilitas yang sangat besar. Masyarakat tidak boleh ngapa-ngapain, sampai akhirnya penularan bisa dihentikan. Masyarakat lega, ada rasa, kita sudah terbebas, rasa aman, ya kan? Dan juga rasa jenuh karena terkungkung selama itu. Pada akhirnya kemudian ada euforia tadi, ada euforia kebebasan, ada euforia rasa aman, intensitas mobilitasnya meningkat, kepatuhan pada protokol juga menurun. Itu ketika virusnya masih bersirkulasi secara global, ya akan datang ke situ lagi selama herd immunity atau orang yang terinfeksi atau apapun itu masih kurang dari 70%. Oke. Kalau di level dari semua Yogyakarta, ini soal pariwisata, ini menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Kita butuh wisata nih, tetapi kita juga tetap harus waspada terhadap kondisi yang masih terus terjadi ini. Apa yang bisa dokter sarankan untuk stakeholder, kemudian juga mereka yang ada di lapangan untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian muncul klaster baru dari lokasi-lokasi wisata ini? Satu hal, kalau kita lihat dari wisata ya, yang menyebabkan penularan besar itu ketika wisata berombongan, naik bis. Dan beberapa waktu yang lalu kan banyak kasus baru pulang dari Jogja naik bis kemudian ternyata tertular. Dari sisi target marketnya, mungkin sebaiknya pelaku wisata mensasar bukan mereka yang berombongan, tapi mungkin yang keluarga, yang kecil-kecil. Ya memang akan ada penurunannya, tetapi mungkin itu adalah pilihan yang safe, market yang seperti itu. Yang kedua ya harus disiplin untuk tetap mengatur jumlah yang bisa ada pada satu waktu dan pada satu tempat. Ini yang juga sulit terjadi. Berikutnya baru protokol. Nah, kalau tiga hal ini bisa dilakukan, bagaimana pasarnya kita target, kemudian jumlahnya dibatasi per satuan waktu, itu kan bisa dengan melakukan reservasi yang lebih ketat. Maka seharusnya wisata masih bisa tetap bergulir, meskipun kembali bahwa mode kita saat ini memang bukan mode untuk ekspansi ya, lebih mode untuk survival. Kembali mungkin yang menjadi isu itu bukan pelaku wisatanya saja. Sekarang kan pelaku wisata memang sudah mendapatkan vaksinasi. Isunya bukan di pelaku wisatanya kemudian terlindungi atau wisatawannya karena pelaku wisatanya sudah tervaksinasi mereka terlindungi. Isunya adalah banyak orang kumpul dari banyak tempat, kita tidak tahu statusnya, jadi satu, dan itu ada ajang penularan. Jadi itu yang perlu kita kelola. Oke. Saya tadi dapat titipan pertanyaan dari salah satu orang tua terkait dengan pendidikan, sektor pendidikan. Apakah Juli itu tepat untuk melakukan tatap muka, Dok? Tergantung pada pola penularannya. Jadi kalau dari pelajaran banyak negara, memang anak-anak itu resiko penularannya lebih rendah. Di Eropa, di Australia, pada lingkungan sekolah itu yang akan banyak tertular adalah pengelolanya. Tetapi begitu penularan di komunitas meningkat, ya kasusnya akan meningkat juga. Di samping juga anak-anak itu juga sumber penularan yang efektif juga bagi lingkungannya. Jadi kalau misalnya mungkin anak-anak kondisi klinisnya tidak seburuk yang dewasa, tetapi dia juga sumber penularan bagi keluarganya, bagi lingkungan setempat. Jadi ini yang perlu diperhatikan, apakah mau dibuka atau tidak. Belum lagi kalau di tempat kita yang sekolah kan, terutama yang anak-anak ya,
tidak hanya anaknya, orang tuanya juga sekolah toh. Ya. Nah itu jadi kumpulan tersendiri. Jadi memperhatikan semua itu, kita perlu berpikir apakah kapan sekolah itu dibuka itu bukan pada tanggalnya, tetapi pada situasi penularannya. Itu yang harus dipegang. Itu yang harus benar-benar dicermati. Kemudian bukan berarti tanggal segini kita buka tanpa kemudian melihat kondisinya. Dok, 1 minggu ke depan, sekali lagi saya ingatkan, ini menjadi salah satu titik krusial dari kondisi pasca libur Lebaran kemarin. Tadi dokter sudah menyampaikan persiapan apa yang kemudian harus disiapkan oleh pemerintah daerah, stakeholder di bidang kesehatan sudah disampaikan. Kalau dari sisi masyarakat, 1 minggu ke depan ini sebaiknya harus ngapain? Pertama ya kita 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, sebulan ke depan kita harus tetap 5M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu sebuah mantra yang mau tidak mau harus kita gunakan selama pandemi ini. Yang kedua, kemudian ya kita harus cukup aware apakah kita pernah kontak dengan seseorang yang sakit atau tidak, atau apabila kita bergejala atau tidak. Ya kan, sering kita mungkin pernah ketemu dengan orang, ternyata kita mendengar kabar beliau positif. Ya kita harus kemudian punya kesadaran untuk sebaiknya saya melakukan tes. Jangan karena pernah kontak kemudian malah kita diam-diam karena takut ketahuan. Apalagi kalau kemudian bergejala, ya semakin kurangilah kontak atau mobilitas untuk bertemu dengan orang, karena itu bagian dari tanggung jawab sosial kita. Jadi saya rasa itu yang diperlukan. Ya, belajar dari India, meskipun sudah ada vaksinasi, bukan berarti kemudian kita menjadi ternina bobokan dengan kondisi pandemi. Pandemi belum berakhir, ada banyak hal yang kemudian harus dilakukan. Ini sebuah proses kerja bareng antara pemerintah, stakeholder, termasuk masyarakat, termasuk kita berdua, Dok, ya. Dan yang pasti terima kasih dokter sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Sekali lagi kita ingatkan 5M itu hukumnya wajib. Kapanpun dimanapun tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan lengah, jangan mentang-mentang sudah divaksin Anda kemudian bisa berbuat seenaknya atau bahkan tidak melakukan protokol kesehatan. Ingat apa yang tadi disampaikan oleh dokter tadi. Karena juga vaksin tidak akan menjamin kita tidak terkena. Itu jadi mungkin kita terkena, kita akan menjadi lebih ringan sakitnya, tapi kita masih bisa menularkan. Nah, itu dia. Kewaspadaan harus, prokes wajib dilakukan. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama dengan kita di siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngomong tentang perkembangan kasus COVID-19 pasca Lebaran bersama dengan Dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH, PhD, pakar epidemiologi UGM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyaksikan kami dan juga berinteraksi dengan kami lewat Instagram dan juga lewat WA Star Jogja FM. Terima kasih sekali lagi. Dini Atta pamitan, selamat siang dan sampai jumpa.